kafire mboten. Lani la tuqatiluhum hatta yuqatilukum fih. Ojo merangi kepada orang kafir sebelum dia merangi nang sira kabeh. Fakturul musyrikina kafatan kama qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Tapi lek dia merangi dengan secara total sempurna kuwi yo perangono secara sempurna. Berarti ini perangan diperintahkan hanya untuk menandingi atau untuk bela diri. Karena itu Rasulullah melarang membunuh anak kecil. Nah, Rasulullah qatlun nisa melarang membunuh wanita. Melarang membunuh syekhun, melarang membunuh orang yang ada di dalam bi'ah, di dalam gereja. Al-abid bil ma'bad. Kalau pembunuh itu krono kafiri, krono non islami, kan berarti wong tua ya dipateni wong ya kafir, wong wedok ya dipateni ya kafir, cah cilik ya dipateni wong krono kafir. Tapi ternyata enggak. Anak kecil gak boleh dibunuh, wong wedok gak boleh dibunuh, wong tua gak boleh dibunuh, wong sing ibadah nang gereja ora boleh dibunuh. Ini menunjukkan bahwa perang itu bukan karena sekedar kafirnya, tapi karena mereka sing gak boleh dibunuh, gak mampu untuk nyerang kepada kita, gak mungkin merangi kepada kita. Berarti merangi kepada orang yang merangi kepada kita. Nah, ini tidak ada jihad invasi. Kanjeng Nabi menyerang pertama kali tidak pernah, kecuali satu kali karena ada indikasi mereka akan menyerang pada orang Islam ini dalam perang Tabuk, dan akhirnya Kanjeng Nabi nggak jadi melaksanakan karena dalam perang Tabuk niku Kanjeng Nabi sampai ngedekno NU narik urunan. Narik urunan perang Tabuk niku dilakukan pada terik matahari yang panas di waktu bulan Ramadan, dan gak ada biaya perang, akhirnya gak bayar urunan untuk biaya perang. Tapi gak sido. Berarti yang jelas berarti gak ada realitanya Kanjeng Nabi perang menyerang terlebih dahulu, gak ada. Jadi karena diserang oleh mereka. Manit taja alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma taja alaikum wala ta'tadu. Kalau mereka zalim kepada engkau, balasan sebagaimana kezaliman yang ia lakukan, tapi jangan melebihi batas. Ini penting. Makanya kalau ada orang sekarang ngebom murah diserang rokok kok ngebom, niku sesat, niku bukan ajaran Islam. Di Islam niku gak boleh perang. Perang itu diperbolehkan ketika diserang, ngoten lho. Ora diserang terus menyerang dhisik ndak boleh. Tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Kini kita ngajak orang untuk masuk Islam dengan cara hikmah, ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara rasional, dengan cara yang masuk akal, dengan cara yang berfaedah. Itu hikmah. Boleh jika hikmah manfaat, cara manfaat bagaimana? Tidak ada konsep pokok yang penting, kira-kira yang manfaat yang bagaimana. Ketika di situ yang manfaat dengan gurka kene ya wal mau'izatil hasanah dituturi. Mereka kena dituturi wajadilhum billati ahsan, kita ajak berdiskusi ora terus diperangi niku mboten. Niki penting. Pun niku apalagi tidak kalau walaupun toh dulu niku boleh menyerang kalau tidak menyerah. Di zaman biyen niku orang karena tidak ada aturan, kalau
ingin merebut tanah orang lain, daerah kekuasaan orang lain, kekuasaan daerah lain, siapa yang kuat itu boleh agar mereka tunduk. Makanya zaman biyen seperti Londo merangi wong Indonesia itu tidak melanggar HAM. Memang dulu itu adalah diperbolehkan. Dan mulane biyen ini Daulah Islamiyah barang ini kok orang Islam punya kekuasaan sendiri, punya pemerintahan sendiri karena bisa menguasai. Kalau sekarang seluruh dunia negara bangsa tidak ada Daulah Islamiyah, tidak ada daulah apa itu namanya tauhid, daulah nopo mboten enten. Yang ada daulah watoniyah, daulah qaumiyah, ini ku negara bangsa, negara yang terserah kependudukan, bukan negara sing terserah diatur dengan Islam mboten. Karena apalagi di Indonesia itu tidak pernah perebutan antara Islam dengan non-Islam. Makanya kita di dalam mengaji kitab seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, di mana kitab-kitab itu semuanya ditulis dalam kondisi daulah Islamiyah, sehingga ada konsep orang kafir harbi, ono kafir dhimmi, kafir mustakman. Nah, itu nggak cocok zaman sekarang, nggak ada, karena tidak ada daulah Islamiyah. Nah, kalau daulah Islamiyah karena niki kekuasaan wong Islam, wong non Islam mlebu nang wong daerah Islam, berarti kudu bayar paspor, kudu bayar visa, betul lho. Lah kalau mukim seterusnya ikut diarani kafir dhimmi, bayar visa setiap tahun. Kalau di situ hanya untuk izin dagang, nah itu nanti namanya kafir mustakman atau fi zimmati takmin. Selama 10 tahun atau lebih. Atau arba'ati asyhur, fasyiru fil ardi arba'ati asyhurin. Atau genjatan senjata, kalau genjatan senjata itu sampai 4 bulan. Sampai 10 tahun. Nah itu kafir mu'ahad. Makanya tidak ada istilahnya kafir. Kalau sekarang karena negara bangsa nggak ada kafir dhimmi, nggak ada kafir harbi, nggak ada kafir mu'ahad. Yang ada ya non Islam betul mawon. Dan di dalam negara bangsa hak semua warga negara sama, tidak membedakan antara muslim non muslim aliran apapun. Niki perlu kululan panjenengan ngerteni. Makanya tengriki program Nahdlatul Ulama untuk halakoh wakil peradaban dalam rangka untuk menata dunia baru. Gini ki dunia baru, gak podo dunia nih karo biyen, konsepnya pun beda. Konsep biyen kita berada di tempat manapun bisa, ardullahi wasi'atun biaya ardin tabut. Lautan semuanya dek Gusti Allah, dunia dek Gusti Allah, kita berada dimanapun bisa. Sekarang nggak iso. Sampai golek iwak di laut, ada batasnya. 12 mil menjadi wilayah negara. Kalau lebih dari panjenengan kok di 12 mil di daerah negara lain, ya ditembak. Bagaimana orang-orang luar sampai masuk di dalam daerah Indonesia ya ditenggelamkan karo sushi ngene lho ya. Nah, mboten parek, mboten laruni, mboten masuk teng niku mboten laruni. Lha iku gak enak iki. Konsep negara, konsep Islam gak enak, di hukum Islam mboten enten. Nah, mulane kita harus betul-betul memahami, termasuk yang sekarang ini adalah konsep Islam Nusantara. Giniku Islam yang beradaban sesuai dengan daerah Nusantara. Nah, di fikihnya Islamnya disesuaikan dengan keberadaban sesuaikan atau peradaban di Nusantara. Giniku dengan cara muwafaqatul linnas fi kulli syai' ma'adal ma'asi, kita menyesuaikan dengan budaya dan tradisi
di mana saja kita berdomisili selama tidak bertabrakan dengan syar'i. Niki program Nahdlatul Ulama. Pun dugi pundi nika tapi